Dibuang seperti sampah oleh suami dan mertuanya, Fatima, seorang gadis desa yang tak kunjung memiliki anak, berjuang bangkit dari keterpurukan. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali sebagai wanita yang dihormati. Di sebuah acara penganugerahan, di atas karpet merah, Fatima bertemu lagi dengan mereka yang dulu merendahkannya. Kali ini, mereka tidak datang untuk mencacinya, melainkan menyambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan rumah. Di desa kecil kami, Desa Mekarsari, senja selalu datang dengan damai, melukis langit dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Aku, Fatima, duduk di teras belakang, memandangi sawah yang membentang luas di kejauhan, hatiku sepi, seolah semua warna indah itu tak mampu menyentuh relung jiwaku yang kini terasa hampa. Dulu, pemandangan ini adalah obat penenang bagiku, pengingat akan janji-janji manis yang terucap di bawah langit yang sama, namun kini, hanya menambah pedihnya ingatan. Pernikahanku dengan Rizal, putra tunggal keluarga Pak Haji Dharma dan Ibu Haja Salma, adalah impian banyak gadis di desa ini. Rizal tampan, berpendidikan, dan keluarganya terpandang, kaya raya, serta memiliki pengaruh besar. Aku hanyalah gadis desa biasa, anak seorang petani sederhana, yang beruntung mendapatkan pinangan dari keluarga terhormat itu. Semua orang bilang aku beruntung, seperti menemukan mutiara di lumpur. Aku pun percaya itu, dengan segenap hati dan jiwaku yang polos. Awalnya, semua terasa begitu indah, seperti dongeng yang kubaca di masa kecil. Rizal adalah suami yang penuh perhatian. Senyumnya selalu meneduhkan, dan tatapan matanya memancarkan cinta yang tulus. Kami menghabiskan hari-hari dengan tawa, impian-impian kecil yang kami rajut bersama, dan janji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Ibu mertua, Ibu Haja Salma, walau sedikit kaku, masih menunjukkan keramahan. Pak mertua, Pak Haji Dharma, lebih banyak diam, namun sorot matanya tak pernah menunjukkan ketidaksetujuan yang berarti. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar, seperti embun pagi yang menguap di telan mentari. Perubahan itu dimulai ketika aku tak kunjung hamil setelah 2 tahun pernikahan. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, menyalahkan kemandulanku sebagai penyebab. Ibu mertua yang awalnya ramah, kini sering melontarkan sindiran halus, tentang garis keturunan yang harus dilanjutkan, tentang cucu yang dinanti-nanti. Setiap kali ada acara keluarga, aku merasa seperti objek yang dihakimi, setiap tatapan seolah menuduhku sebagai penyebab kekecewaan mereka. Rizal pun mulai berubah. Senyumnya tak lagi sehangat dulu, tatapannya seringkali kosong, dan sentuhannya terasa hampa. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan jarang berbicara denganku. Aku mencoba bertanya, mencoba memahami, namun ia hanya akan menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang perlahan memisahkan kami, menjauhkan dua hati yang dulu begitu dekat. Puncak dari semua itu terjadi pada suatu malam. Aku ingat betul, hujan turun deras, membasahi bumi Mekarsari. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam, hidangan kesukaan Rizal, berharap bisa menghangatkan kembali suasana di antara kami. Namun, ketika Rizal pulang, wajahnya masam, dan ia langsung menuju kamar tanpa menyapa. Aku mengikutinya, mencoba mengajaknya bicara, mencoba menanyakan apa yang salah. Rizal, ada apa? Kenapa kamu diam saja? Tanyaku lembut, tanganku terulur menyentuh lengannya. Ia menepis tanganku kasar. Apalagi, Fatima, tidak bisakah kamu mengerti? Aku lelah. Suaranya meninggi, membuatku terkejut. Ini pertama kalinya ia membentakku. Lelah kenapa?
Aku sudah siapkan makan malam, kamu belum makan kan? Aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Makan? Aku tidak nafsu makan. Aku lelah dengan semua ini. Ibu terus mendesak. Tetangga terus bertanya, kapan kita punya anak? Kapan? Kamu tahu betapa malunya aku. Ia berbalik, menatapku dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Aku terdiam, lidahku keluh. Rasa sakit yang tak terhingga menjalar di seluruh tubuhku. Aku merasa seperti sebuah barang rusak yang tak berguna. Sebuah beban yang hanya membawa malu bagi suamiku dan keluarganya. Di mata mereka, aku hanyalah sebuah cangkang kosong, tak berharga, tak pantas untuk dipertahankan. Aku minta maaf, Rizal. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Suaraku bergetar menahan tangis. Maaf? Maaf tidak akan mengubah apapun. Fatima, kamu tahu, kadang aku merasa, kamu itu seperti sampah yang dibuang di jalan. Tidak berguna. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Kata-kata itu, sampah yang dibuang di jalan, bergaung di telingaku, menusuk hingga ke ulu hati. Aku merasa seluruh keberadaanku direduksi menjadi sesuatu yang menjijikan, tak bernilai, tak layak untuk dipegang apalagi dicintai. Air mata yang selama ini kutahan, kini tumpah ruah, membasahi pipiku. Aku tak bisa lagi menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Rizal tak peduli. Ia berbalik, mengambil bantal dan selimut, lalu pergi ke kamar tamu. Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan aku sendiri di kamar yang dingin, di tengah hujan yang semakin deras, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu, aku tidur di lantai, meringkuk dalam kesendirian, merasakan betapa rendahnya diriku, betapa tak berharganya aku di mata mereka. Aku memang dibuang, seperti sampah. Malam itu, air mata tak henti-hentinya mengalir, membasahi sajadah tempatku bersujud. Setiap tetesnya adalah representasi dari luka yang menganga di hatiku, luka yang diukir oleh kata-kata tajam dan tatapan dingin. Aku mencoba mencari kekuatan dalam doa, namun rasanya bahkan langit pun enggan mendengarkan ratapanku. Udara dingin menyelimuti tubuhku, namun rasa dingin di hatiku jauh lebih membekukan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Rizal sudah pergi sebelum aku terbangun. Di meja makan, Ibu Hajah Salma menatapku dengan pandangan sinis. Sudah bangun? Cepat bereskan meja. Jangan cuma bisa tidur saja, ucapnya tanpa nada. Aku hanya mengangguk, tak berani membalas tatapannya. Kata-kata Rizal semalam masih terngiang, membuatku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Sejak kejadian itu, suasana rumah semakin mencekam. Aku bergerak seperti bayangan, melakukan semua pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan, namun tak ada satupun yang terasa dihargai. Setiap hari adalah ujian kesabaran, setiap tatapan adalah cambuk yang menyakitkan. Aku merindukan Rizal yang dulu, Rizal yang selalu memujiku, yang selalu menggenggam tanganku erat. Kini, ia seperti orang asing yang tinggal satu atap denganku. Bahkan lebih buruk, ia adalah orang yang paling menyakitiku. Aku sering merenung, mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan kami. Betapa bahagianya kami saat itu, berjalan bergandengan tangan di pematang sawah, tertawa lepas di bawah pohon mangga tua, atau sekadar duduk berdua menikmati secangkir teh hangat di teras. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi indah yang terlalu singkat, dan aku terbangun di tengah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kontrasnya begitu menyakitkan, membuatku semakin terpuruk dalam kesedihan. Setiap kali aku melihat pasangan lain di desa yang baru menikah dan segera dikaruniai anak, hatiku terasa perih. Aku tahu ini adalah takdir Allah. Namun mengapa harus seberat ini? Mengapa aku harus menanggung semua cercaan dan hinaan ini sendirian? Aku merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan badai, tanpa arah, tanpa pelabuhan.
Aku mencoba berbicara dengan ibu mertua, mencoba menjelaskan perasaanku, mencoba meminta pengertian. Ibu, saya tahu saya belum bisa memberikan cucu. Tapi saya sudah berusaha, saya sudah berobat. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Ibu Hajah Salma memotong dengan suara tajam. Berusaha? Berusaha apa? Setiap bulan sama saja hasilnya. Kamu tahu, Rizal itu anak tunggal. Dia harus punya keturunan. Kalau kamu tidak bisa, ya jangan salahkan kalau Rizal mencari yang lain. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantungku. Mencari yang lain? Apakah ini ancaman? Apakah aku benar-benar akan dibuang? Air mataku kembali menetes. Namun kali ini aku menahannya agar tidak pecah di hadapan ibu mertua. Aku hanya menunduk, tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Harga diriku diinjak-injak, martabatku direndahkan serendah-rendahnya. Rizal, yang seharusnya menjadi pelindungku, justru semakin menjauh. Ia tak pernah membelaiku di hadapan ibunya, bahkan seringkali ikut-ikutan menyudutkanku. Ia seolah lupa akan janji-janji sucinya, lupa akan cinta yang pernah kami bagi. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian di dunia ini. Rumah ini, yang seharusnya menjadi surgaku, kini terasa seperti neraka. Aku mulai kehilangan nafsu makan, tidurku tak nyenyak. Tubuhku kurus, wajahku pucat, dan mataku selalu sembab. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, namun pikiranku tak pernah tenang. Aku seringkali menangis diam-diam di dapur, di kamar mandi, atau di sudut mushola, berharap tak ada yang mendengar isak tangisku. Aku tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan mereka yang sudah menganggapku tak berguna. Suatu sore, aku melihat Rizal berbicara serius dengan ibunya di ruang tengah. Suara mereka pelan, namun aku bisa mendengar beberapa patah kata yang membuat jantungku mencelos. Perceraian, masa depan, keturunan. Aku tahu, ini adalah akhir. Mereka benar-benar akan membuangku, seperti sampah yang tak lagi dibutuhkan. Rasa sakit itu tak tertahankan. Namun anehnya, di tengah keputusasaan yang mendalam, ada secercah api kecil yang mulai menyala di dadaku. Api itu adalah harga diri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini, diinjak-injak, direndahkan, tanpa memiliki martabat. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan kepada mereka, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar sampah. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri, demi kehormatanku yang telah mereka cabik-cabik. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menunggu mereka membuangku. Aku akan pergi. Aku akan mencari jalanku sendiri, membangun kembali diriku dari nol, tanpa bantuan siapapun. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa seorang wanita yang mereka anggap tak berguna ini, memiliki kekuatan yang tak pernah mereka duga. Aku akan pergi dari rumah ini, dari desa ini, dan dari semua kenangan pahit yang menyelimutiku. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tidak punya banyak uang, tidak punya keluarga yang bisa kuandalkan di luar desa ini. Tapi aku punya tekad. Tekad untuk bertahan, tekad untuk membuktikan, dan tekad untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Aku akan pergi, dan suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai Fatima yang lemah dan tak berdaya, melainkan sebagai Fatima yang kuat, yang berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Aku mulai mengemasi barang-barangku sedikit demi sedikit, menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Setiap helaan napas adalah doa, setiap gerakan adalah tekad. Aku akan meninggalkan semua luka ini di belakang, dan memulai babak baru dalam hidupku. Biarlah mereka menganggapku sampah hari ini, tapi suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Fatima. Keputusan untuk pergi bukanlah hal yang mudah. Setiap malam, aku bergelut dengan rasa takut dan keraguan. Bagaimana aku akan hidup? Kemana aku akan pergi? Namun,
Bayangan wajah Rizal dan ibu mertua yang penuh penghinaan selalu menjadi cambuk yang memaksaku untuk terus maju. Aku tak bisa lagi menahan diri dalam sangkar emas yang terasa seperti penjara ini. Aku harus bebas. Bahkan jika kebebasan itu berarti menghadapi ketidakpastian yang menakutkan. Suatu pagi, ketika Rizal dan kedua mertuaku sedang pergi ke kota untuk suatu urusan, aku memberanikan diri. Dengan tas ransel usang yang berisi beberapa helai pakaian dan sedikit uang tabungan hasil menjual kerajinan tangan sederhana, aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya adalah istanaku, kini terasa seperti reruntuhan. Aku tak menoleh ke belakang, tak ingin air mata kembali menetes. Langkahku mantap, meski hatiku berdebar kencang. Aku berjalan kaki menyusuri jalan setapak desa, menuju jalan raya utama. Aku tidak tahu kemana tujuanku, hanya ingin pergi sejauh mungkin dari desa Mekarsari. Di pinggir jalan, sebuah bus tua berhenti. Tanpa pikir panjang, aku naik. Tujuan akhir bus itu adalah kota besar, beberapa jam perjalanan dari desaku. Aku duduk di kursi paling belakang, memandang keluar jendela, menyaksikan pemandangan desa yang perlahan menjauh. Ada rasa lega, namun juga kesedihan yang mendalam. Setibanya di kota, aku merasa seperti ikan kecil yang terlempar ke lautan luas. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang dengan cepat, dan hiruk-pikuk manusia yang tak henti-hentinya. Aku merasa begitu kecil dan tersesat. Dengan uang yang tak seberapa, aku tahu aku harus segera mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Aku berjalan tanpa tujuan, mencari papan pengumuman pekerjaan atau sekadar warung makan yang bisa memberiku informasi. Di tengah kebingungan, mataku tertuju pada sebuah toko jahit kecil yang tampak sederhana namun rapi. Di jendela toko, terpampang tulisan, "Dibutuhkan penjahit." Jantungku berdebar. Sejak kecil, aku memang suka menjahit. Ibuku sering mengajariku, dan aku sering membuatkan baju untuk boneka atau memperbaiki pakaian yang robek. Mungkin ini adalah sebuah pertanda, sebuah pintu yang terbuka di tengah kegelapan. Aku memberanikan diri masuk. Seorang wanita paruh-baya dengan senyum ramah menyambutku. Namanya Ibu Aminah, pemilik toko jahit itu. Aku menceritakan keadaanku seadanya, tanpa menyebutkan detail pahit pernikahanku. Aku hanya bilang aku ingin mencari pekerjaan dan hidup mandiri. Ibu Aminah mendengarkan dengan sabar, tatapan matanya penuh pengertian. Ia memintaku untuk menunjukkan kemampuanku menjahit. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kain dan mesin jahit yang tersedia. Aku mulai menjahit, membuat pola, dan merapikan jahitan. Aku mengerahkan semua kemampuanku, semua ilmu yang pernah diajarkan ibuku. Ketika aku selesai, Ibu Aminah mengamati hasil jahitanku dengan seksama. Senyumnya mengembang. "Bagus sekali, Nak. Kamu punya bakat. Kamu diterima," ucapnya lembut. Air mataku hampir menetes. Ini adalah secercah harapan yang sangat kubutuhkan. Tak hanya pekerjaan, Ibu Aminah juga menawarkan kamar kecil di bagian belakang tokonya untuk ku tinggali sementara. Aku merasa seperti mendapatkan durian runtuh. Allah tidak pernah tidur. Dia mengirimkan malaikatnya di saat aku paling membutuhkan. Aku bersyukur tak terhingga. Aku berjanji pada diriku sendiri, akan bekerja keras, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari-hariku di toko jahit Ibu Aminah dimulai. Aku belajar banyak hal baru, tidak hanya tentang menjahit, tapi juga tentang desain, pemilihan bahan, dan bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Ibu Aminah adalah guru yang sabar dan baik hati. Ia sering memberiku nasihat, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan. Ia menjadi seperti ibu keduaku di kota ini. Pelangganku mulai bertambah. Banyak yang memuji hasil jahitanku yang rapi dan desain yang unik. Aku mulai berani memberikan sentuhan personal pada setiap jahitan, menambahkan detail-detail kecil yang membuat pakaian terlihat istimewa.
Aku juga mulai mendesain pakaian muslimah yang modern namun tetap syar'i, sesuai dengan gaya berhijabku. Ternyata, desain-desainku banyak diminati, terutama oleh kalangan remaja dan wanita muda. Uang tabunganku perlahan bertambah. Aku tidak lagi harus mengkhawatirkan makan esok hari atau tempat tinggal. Aku bahkan bisa mengirimkan sedikit uang untuk ibuku di desa, walau aku belum berani kembali ke sana. Aku merasa lebih hidup, lebih berharga. Setiap jahitan yang kubuat adalah bukti bahwa aku mampu, bahwa aku punya nilai, bahwa aku bukan sampah seperti yang mereka katakan. Namun, terkadang, bayangan masa lalu masih menghantuiku. Terutama saat malam tiba, ketika aku sendirian di kamar kecil itu. Aku teringat Rizal, teringat kata-kata kasarnya, teringat tatapan dingin ibu mertua. Luka itu memang belum sembuh sepenuhnya. Namun aku belajar untuk tidak membiarkannya menguasai diriku. Aku harus fokus pada masa kini dan masa depan. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan permintaan khusus. Ia ingin aku mendesain dan menjahitkan gaun pengantin muslimah yang sangat istimewa, dengan detail bordir yang rumit dan bahan yang mewah. Ini adalah tantangan besar bagiku, namun juga kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya. Aku menerima tantangan itu dengan antusias. Aku bekerja siang dan malam untuk gaun pengantin itu. Setiap benang yang kujahit adalah doa, setiap detail adalah harapan. Aku ingin gaun itu sempurna, tidak hanya indah di mata, tapi juga membawa kebahagiaan bagi pemakainya. Ibu Aminah sering mengawasiku, memberikan saran, dan memujiku. Ia bilang, aku punya bakat luar biasa yang harus terus diasah. Ketika gaun itu selesai, hasilnya sungguh menakjubkan. Pelanggan itu sangat puas, bahkan tak henti-hentinya memujiku. Ia bahkan merekomendasikan namaku kepada teman-temannya yang lain. Dari mulut ke mulut, namaku sebagai penjahit dan desainer mulai dikenal. Aku merasa bangga. Ini adalah langkah awal, sebuah pijakan kecil menuju impian yang lebih besar. Aku tahu, jalan masih panjang. Aku masih harus berjuang lebih keras lagi. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki Ibu Aminah yang baik hati, dan aku memiliki keyakinan pada diriku sendiri. Aku akan terus maju, membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada mereka yang pernah merendahkanku, bahwa seorang Fatimah yang dulu dibuang seperti sampah, kini memiliki cahaya yang tak bisa dipadamkan. Kehidupan di kota besar memang penuh tantangan, namun juga membuka banyak kesempatan. Setelah sukses dengan gaun pengantin pertama, pesanan mulai berdatangan. Tak hanya gaun pengantin, tapi juga busana pesta, kebaya modern, hingga pakaian sehari-hari yang unik dan elegan. Aku bekerja keras, terkadang hingga larut malam, ditemani suara mesin jahit yang berirama dan secangkir teh hangat buatan Ibu Aminah. Setiap jahitan adalah dedikasiku, setiap desain adalah ekspresiku. Aku menyadari bahwa berhijab di tengah hiruk-pikuk kota memiliki tantangan tersendiri. Beberapa pelanggan awalnya ragu, mungkin karena stereotip yang melekat pada wanita berhijab. Namun, ketika mereka melihat hasil karyaku, keraguan itu sirna. Aku selalu berusaha tampil profesional, ramah, dan memberikan pelayanan terbaik. Bagiku, hijab bukan penghalang, melainkan identitasku, yang justru memberiku kekuatan dan ketenangan dalam berkarya. Tantangan terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diriku sendiri. Sesekali, rasa lelah dan kerinduan akan keluarga menyeruak. Aku merindukan ibuku, merindukan suasana desa Mekarsari yang tenang, bahkan terkadang merindukan Rizal, walau kenangan pahit itu masih membekas. Namun, setiap kali rasa itu datang, aku selalu teringat kata-kata, sampah, yang pernah terlontar. Kata-kata itu menjadi motivasiku untuk tidak menyerah, untuk terus membuktikan bahwa aku berharga. Aku mulai berani mengambil risiko. Dengan modal yang terkumpul, aku mulai membeli kain-kain berkualitas tinggi,
bahkan beberapa di antaranya harus kuimpor dari luar kota. Aku juga mulai mengikuti pameran-pameran kecil yang diadakan di pusat perbelanjaan atau balai kota. Di sana, aku memamerkan koleksi desainku, berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, dan membangun jaringan. Responsnya sangat positif. Banyak yang tertarik dengan desainku yang memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern. Nama, Fatima Busana Muslimah, mulai dikenal di kalangan tertentu. Aku bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota melalui media sosial yang kubuat dengan bantuan Ibu Aminah. Dunia digital membuka cakrawala baru bagiku. Aku belajar bagaimana memotret produk dengan baik, menulis deskripsi yang menarik, dan berinteraksi dengan pelanggan secara online. Ini adalah dunia yang sama sekali baru bagiku, namun aku menikmatinya. Ibu Aminah sangat bangga padaku. Ia sering bercerita kepada pelanggan lain tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku datang ke kota ini tanpa apa-apa dan kini bisa membangun usahaku sendiri. Ia adalah pendukung terbesarku, motivator utamaku. Tanpa bimbingannya, mungkin aku tidak akan bisa sejauh ini. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan membalas semua kebaikannya. Aku juga mulai mengikuti kursus-kursus singkat tentang manajemen bisnis dan pemasaran. Aku ingin usahaku tidak hanya sekadar hobi, tapi menjadi bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Aku belajar tentang pembukuan, strategi harga, dan bagaimana membangun merek. Setiap ilmu baru yang kudapatkan adalah investasi untuk masa depanku. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Pernah suatu kali, ada pesanan besar yang harus kuselesaikan dalam waktu singkat, namun mesin jahitku rusak. Aku panik. Malam itu, aku tidak tidur, mencoba memperbaiki mesin itu sendiri, namun tak berhasil. Ibu Aminah datang membantuku, dan kami akhirnya berhasil menyewa mesin jahit lain dari kenalan. Kejadian itu memberiku pelajaran berharga tentang pentingnya persiapan dan rencana cadangan. Ada juga beberapa pelanggan yang sulit, yang banyak menuntut atau tidak puas dengan hasil karyaku. Aku belajar bagaimana menghadapi keluhan dengan sabar, bagaimana mendengarkan masukan, dan bagaimana memperbaiki diri. Setiap kritik adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah tangga menuju keberhasilan. Aku tumbuh, tidak hanya sebagai penjahit, tapi juga sebagai pribadi yang lebih kuat dan matang. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil mengumpulkan cukup modal untuk menyewa sebuah ruko kecil di dekat toko Ibu Aminah. Ini adalah langkah besar bagiku. Aku mendesain interior ruko itu sendiri, dengan sentuhan minimalis namun tetap elegan. Aku menamainya Fatima Boutique. Impian kecilku mulai terwujud. Aku bahkan bisa merekrut 2 orang asisten penjahit untuk membantuku. Pembukaan Fatima Boutique berjalan sederhana namun meriah. Ibu Aminah datang bersama beberapa teman dan pelanggan setianya. Aku merasa terharu. Ini adalah hasil dari kerja keras dan doa-doaku. Aku berdiri di depan butikku sendiri, memandangi papan nama yang bertuliskan namaku, air mata haru menetes. Aku telah melangkah jauh dari desa kecil itu, dari bayangan, sampah, yang pernah mereka lemparkan padaku. Meskipun sukses mulai menghampiri, aku tidak pernah melupakan asal-usulku. Aku tetap rendah hati, tetap menjaga sholat dan doaku. Aku percaya, semua ini adalah karunia dari Allah, dan aku harus menggunakannya untuk kebaikan. Aku juga sering menyisihkan sebagian penghasilanku untuk membantu anak yatim dan kaum duafa di sekitar butikku. Aku tahu, di desa Mekarsari, mungkin belum ada yang tahu tentang keberadaanku, tentang kesuksesanku. Mereka mungkin masih menganggapku sebagai Fatima yang gagal, yang dibuang. Namun, aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku sekarang adalah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu, bahwa aku berharga, dan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku terus berinovasi, menciptakan desain-desain baru yang mengikuti tren namun tetap mempertahankan ciri khas. Aku juga mulai berpikir untuk memperluas bisnis.
Mungkin dengan membuka cabang di kota lain, atau bahkan meluncurkan produk secara massal. Impian-impian itu kini terasa lebih nyata, lebih bisa digapai. Aku tidak lagi merasa seperti sampah, melainkan seperti bunga yang mekar setelah melewati badai. Waktu berlalu begitu cepat. Fatima Butik semakin dikenal, tidak hanya di kota tempatku merantau, tapi juga di kota-kota besar lainnya. Desain-desainku yang elegan, syar'i, namun tetap modern, menjadi daya tarik utama. Aku bahkan mulai diundang untuk mengisi talk show tentang bisnis fashion muslimah dan berbagi kisah inspiratifku. Namaku, Fatima, kini bukan lagi sekadar nama gadis desa yang dibuang, melainkan nama seorang desainer muda yang sukses. Di desa Mekarsari, kabar tentang kesuksesanku mulai berembus, seperti bisikan angin yang perlahan membawa perubahan. Awalnya, hanya desas-desus kecil di antara tetangga yang pernah melihatku di televisi atau membaca artikel tentangku di media online. Mereka tak percaya, bagaimana mungkin Fatima, gadis yang dulu dianggap tak berguna, kini bisa menjadi seorang pengusaha sukses? Ibu dan bapakku, yang selama ini selalu mendukungku dalam diam, adalah orang yang paling bahagia. Mereka seringkali menerima kunjungan dari tetangga yang ingin bertanya tentangku, ingin memastikan apakah kabar itu benar. Mereka menceritakan dengan bangga tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku merantau dan membangun semuanya dari nol. Namun, mereka juga berpesan agar aku tetap rendah hati dan tidak melupakan diri. Kabar ini tentu saja sampai ke telinga keluarga Rizal. Awalnya, mereka menertawakan. Fatima sukses? Jangan mimpi. Paling juga cuma numpang nama orang. Mungkin begitu pikir mereka. Ibu Hajah Salma dan Pak Haji Dharma, dengan segala kesombongan dan gengsi mereka, tak akan mudah menerima kenyataan bahwa menantu yang pernah mereka buang kini jauh lebih berhasil dari yang mereka bayangkan. Namun, bisikan itu semakin kencang. Ketika salah satu kerabat mereka datang dari kota dan bercerita tentang Fatima Butik yang sedang naik daun, barulah mereka mulai merasa terusik. Mereka mencoba mencari tahu, diam-diam mencari namaku di internet, dan menemukan banyak artikel serta video tentangku. Wajah Ibu Hajah Salma memucat, sementara Pak Haji Dharma hanya terdiam, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rizal, yang selama ini hidup dalam bayangan penyesalan dan mungkin juga keangkuhan, mulai merasakan gejolak dalam dirinya. Ia melihat foto-fotoku di majalah, menyaksikan wawancaraku di televisi. Fatima yang dulu ia kenal, Fatima yang lemah dan tak berdaya, kini berdiri tegak dengan aura yang berbeda. Ada rasa kagum, namun juga penyesalan yang mendalam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan kesalahan besar? Di sisi lain, aku tetap fokus pada pekerjaanku. Aku tidak mencari pengakuan dari mereka. Aku hanya ingin terus berkarya, terus memberikan yang terbaik. Aku tahu, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kumiliki, melainkan tentang seberapa banyak manfaat yang bisa kuberi kepada orang lain, dan seberapa besar aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku mulai berencana untuk membuka cabang baru di kota lain, bahkan berencana untuk meluncurkan lini produk busana muslimah yang lebih terjangkau untuk masyarakat luas. Aku ingin semua wanita, dari berbagai kalangan, bisa merasakan keindahan dan kenyamanan busana muslimah yang modern. Ini adalah impian yang lebih besar, yang membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang lebih besar lagi. Suatu hari, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di sebuah acara fashion show berskala nasional. Ini adalah momen besar bagiku, sebuah pengakuan atas kerja keras dan dedikasiku selama ini. Aku mempersiapkan diri dengan matang, memilih koleksi terbaikku untuk dipamerkan, dan menulis pidato yang akan kubacakan. Aku ingin pidato itu menginspirasi, bukan hanya tentang fashion, tapi juga tentang kekuatan seorang wanita yang tak pernah menyerah. Di desa Mekarsari, berita tentang aku yang akan tampil di acara fashion show nasional itu menyebar dengan cepat. Rizal dan kedua mertuaku tidak bisa lagi mengabaikannya. Mereka merasa terpojok, terkejut,
dan mungkin juga malu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang mereka buang, yang mereka sebut sampah, kini menjadi sorotan nasional? Ibu Hajah Salma mencoba bersikap acuh tak acuh. Namun aku tahu ia terus mencari informasi tentangku. Pak Haji Dharma, yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Rizal, di sisi lain, mulai sering melamun, tatapan matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia seringkali memandangi foto pernikahanku yang masih tersimpan di kamarnya, mungkin membandingkan Fatima yang dulu dengan Fatima yang sekarang. Aku tahu, ini adalah awal dari perubahan. Angin perubahan itu sudah berembus kencang, membawa serta kebenaran yang tak bisa lagi mereka sangkal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku siap menghadapinya. Aku tidak lagi takut, tidak lagi merasa kecil. Aku adalah Fatima, dan aku bangga dengan diriku sendiri. Di tengah semua kesibukan dan persiapan, aku tak pernah lupa untuk bersyukur. Setiap malam, aku bersujud, memanjatkan doa kepada Allah atas semua karunia yang telah Dia berikan. Aku juga selalu mengingat Ibu Aminah, yang telah menjadi malaikat penolongku. Aku berjanji, aku akan terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Aku juga mulai berpikir tentang bagaimana aku akan menghadapi mereka jika suatu saat nanti kami bertemu. Apakah aku akan membalas dendam? Apakah aku akan menunjukkan kemarahanku? Tidak. Aku memutuskan untuk memaafkan, namun tidak melupakan. Aku akan menghadapi mereka dengan kepala tegak, dengan senyum tulus, dan dengan hati yang lapang. Karena bagiku, kemenangan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Kabar tentang penampilanku di fashion show nasional itu akhirnya menjadi kenyataan yang tak bisa lagi mereka sangkal. Video-videoku di panggung, foto-fotoku di majalah, dan liputan berita tentang Fatima Butik membanjiri media sosial dan televisi. Aku menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di kalangan pecinta fashion, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Kisahku, dari seorang gadis desa yang dibuang hingga menjadi desainer sukses, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di desa Mekarsari, badai kecemburuan mulai melanda rumah keluarga Rizal. Ibu Hajah Salma, yang selama ini selalu merasa paling terpandang, kini merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin mantan menantu yang ia anggap tak berguna itu kini jauh lebih terkenal dan sukses darinya? Wajahnya selalu masam, dan ia seringkali melampiaskan kekesalannya pada Rizal. Lihat dia. Dulu cuma bisa menjahit baju robek, sekarang sok-sokan jadi desainer terkenal. Gerutu Ibu Hajah Salma sambil menunjuk layar televisi yang menayangkan wawancaraku. Ini semua gara-gara kamu, Rizal. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, mungkin kita juga bisa ikut menikmati kesuksesannya. Rizal hanya diam, menunduk. Kata-kata ibunya bagai pisau yang mengiris hatinya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Penyesalan itu kini berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Ia melihat Fatima yang kini begitu percaya diri, begitu bersinar, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia telah membuang berlian yang ia kira hanya batu biasa. Pak Haji Dharma, yang biasanya bijaksana, juga tampak gelisah. Ia seringkali menghela napas panjang, memikirkan bagaimana cara memperbaiki keadaan. Reputasi keluarganya di desa mulai terancam. Dulu, mereka adalah keluarga yang disegani, namun kini, bisik-bisik tentang perlakuan mereka terhadap Fatima mulai menyebar. Orang-orang mulai membandingkan, dan perbandingan itu tidak menguntungkan mereka. Kecemburuan Ibu Hajah Salma semakin menjadi-jadi. Ia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap berita tentangku, mencoba menemukan celah untuk menjatuhkanku. Pasti ada yang tidak beres. Mana mungkin dia bisa sukses secepat itu tanpa bantuan orang dalam, tuduhnya. Namun, semua tuduhannya tak berdasar, karena aku membangun semuanya dengan keringat dan kerja kerasku sendiri.
Suatu hari, Ibu Hajah Salma bahkan mencoba menghubungi beberapa kenalannya di kota, meminta mereka untuk mencari tahu tentang bisnisku, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan alasan untuk mencelaku. Namun, semua yang ia dengar hanyalah pujian dan testimoni positif dari para pelanggan. Hal itu semakin membuat hatinya panas. Rizal, di tengah semua kekacauan ini, mulai mengambil langkah. Ia mencoba mendekati ibunya, mencoba menjelaskan bahwa apa yang terjadi padaku adalah hasil dari kerja keras dan bakatku. Ibu, Fatima memang berbakat. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan dia, ucap Rizal pelan. Apa? Kamu membela dia sekarang? Setelah semua yang dia lakukan pada kita? Ibu Hajah Salma membentak. Dia tidak melakukan apa-apa, Bu. Kita yang menyakitinya. Kita yang membuangnya. Rizal menjawab, suaranya kini lebih tegas. Ini adalah pertama kalinya ia berani membantah ibunya. Perdebatan itu semakin sengit. Rizal merasa frustrasi, ia ingin memperbaiki kesalahannya, namun ibunya terlalu keras kepala. Ia ingin meminta maaf kepadaku, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Rasa malu dan penyesalan itu terus menghantuinya. Ia bahkan mulai sering datang ke kota, diam-diam mengunjungi butikku, hanya untuk melihatku dari kejauhan. Aku merasakan kehadiran mereka, walau aku tidak pernah melihat mereka secara langsung. Beberapa kali, asistenku bercerita bahwa ada seorang pria dan wanita parubaya yang sering mondar-mandir di depan butik, melihat-lihat dari jauh. Aku tahu itu pasti mereka. Aku tidak bereaksi, hanya tersenyum dalam hati. Biarlah mereka melihat, biarlah mereka tahu bahwa Fatima yang mereka buang kini telah bangkit. Aku tetap fokus pada tujuanku. Aku tidak ingin membuang energiku untuk memikirkan dendam atau kemarahan. Aku percaya, karma akan bekerja dengan sendirinya. Yang terpenting bagiku adalah terus maju, terus berkembang, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ingin menjadi inspirasi, bukan sumber konflik. Di tengah badai kecemburuan yang melanda keluarga mantan suamiku, aku justru merasa semakin tenang dan damai. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan orang lain. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu, bahwa aku berharga, dan bahwa aku layak untuk dicintai. Aku juga mulai menerima tawaran untuk berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama lainnya. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jaringanku dan belajar lebih banyak lagi. Aku tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti berinovasi. Aku ingin Fatima Butik menjadi merek busana muslimah yang dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Meskipun kesuksesan telah kuraih, aku tidak pernah melupakan akar. Aku seringkali menyempatkan diri untuk pulang ke desa Mekarsari, mengunjungi orang tuaku, dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Aku juga sering memberikan pelatihan menjahit gratis kepada ibu-ibu di desa, berharap bisa memberdayakan mereka seperti aku diberdayakan. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan Rizal dan kedua mertuaku. Dan ketika saat itu tiba, aku akan menghadapi mereka dengan senyum tulus, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku telah memaafkan, dan bahwa aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Karena itulah kemenangan sejati. Badai kecemburuan di rumah keluarga Rizal semakin memuncak. Rizal, yang kini menyaksikan sendiri bagaimana Fatima, wanita yang pernah ia buang, bersinar terang di panggung nasional, tak bisa lagi menahan gejolak dalam hatinya. Penyesalan itu menggerogoti jiwanya setiap hari, setiap malam. Ia melihat senyumku di televisi, mendengar suaraku di radio, dan setiap kali itu terjadi, ia merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia mulai membandingkan kehidupannya yang sekarang dengan kehidupanku. Ia masih tinggal di desa yang sama, masih dalam bayangan orang tuanya, sementara aku sudah melangkah jauh, membangun kerajaan kecilku sendiri. Ia merasa kecil, tidak berdaya,
dan sangat menyesal. Rizal tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Suatu sore, Rizal duduk di teras rumahnya, memandangi sawah yang membentang luas. Pemandangan yang sama seperti yang sering kami nikmati bersama dulu. Kenangan-kenangan manis itu kembali berkelebat di benaknya. Tawa riangku, sentuhan lembut tanganku, dan tatapan mataku yang penuh cinta. Ia ingat bagaimana ia pernah berjanji akan menjagaku, melindungiku, namun ia justru menjadi orang yang paling menyakitiku. Bodohnya aku, gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tak bisa lagi menahan emosinya. Ia menyesal telah termakan omongan ibunya, menyesal telah menjadi pengecut yang tak bisa membela istrinya sendiri. Ia menyesal telah membuang berlian demi kerikil. Puncak dari penyesalan Rizal terjadi ketika ia melihat sebuah video lama di ponselnya. Video itu adalah rekaman pernikahanku dengannya, saat kami mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Ia melihat betapa tulusnya senyumku saat itu, betapa besarnya harapanku. Dan ia melihat dirinya sendiri, dengan wajah yang penuh cinta dan janji. Kontras dengan dirinya yang sekarang, yang penuh penyesalan dan kehampaan. Malam itu, Rizal tak bisa tidur. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan penyesalan ini. Ia harus meminta maaf, ia harus memperbaiki kesalahannya. Walau ia tahu itu tidak akan mudah. Ia harus menemui Fatima. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Rizal pergi ke kota. Ia mencari Fatima butik, tempat yang sering ia lihat di televisi dan internet. Ketika ia tiba di depan butikku, ia terdiam. Butik itu terlihat begitu elegan, begitu profesional, jauh berbeda dari bayangannya tentang toko jahit sederhana. Ia melihatku di dalam, sedang melayani pelanggan dengan senyum ramah. Aku terlihat begitu bahagia, begitu bersinar. Rasa minder dan malu menyeruak. Apakah aku akan mau menemuinya? Apakah aku akan memaafkannya? Ia ragu, namun tekadnya lebih kuat dari keraguannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. "Assalamualaikum," ucapnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku menoleh. Mataku membulat sempurna. Rizal. Ia berdiri di depanku, dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Aku tak menyangka ia akan datang. Jantungku berdebar kencang, antara terkejut dan sedikit marah. Namun, aku berusaha tetap tenang. "Waalaikumsalam," jawabku datar. "Ada apa?" Rizal terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang dulu pernah kucintai, kini penuh kesedihan. "Fatima, aku ingin bicara denganmu," ucapnya terbata-bata. Aku menghela napas. "Bicara apa? Kurasa kita sudah tidak ada urusan lagi." "Aku tahu aku salah, Fatima. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu, atas semua kata-kata kasarku, atas semua perlakuan burukku," ucapnya, suaranya kini lebih jelas, namun penuh penyesalan. Ia menunduk, tak berani menatap mataku. Aku terdiam. Kata-kata maaf itu, yang selama ini kuharapkan, kini terucap. Namun, luka itu masih terlalu dalam. "Maaf? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau membuangku seperti sampah?" tanyaku, suaraku bergetar menahan emosi. Aku tahu, aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku sungguh menyesal, Fatima. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku membiarkan ibuku memperlakukanmu seperti itu. Aku ingin memperbaiki semuanya," ucapnya. Kini ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melihat ketulusan di matanya. Ada kerinduan yang mendalam, ada penyesalan yang nyata. Hatiku sedikit melunak, namun aku tidak bisa langsung memaafkan. Luka itu terlalu dalam. Memperbaiki apa, Rizal? Semua sudah terjadi. Aku sudah membangun hidupku sendiri, kataku,
Aku tahu. Dan aku bangga padamu, Fatimah. Aku melihatmu di televisi, di majalah. Kamu luar biasa. Aku ingin kamu kembali. Ucapnya, suaranya serak. Aku tersenyum getir. Kembali? Setelah semua yang terjadi? Setelah kau menganggapku sampah? Aku tahu itu tidak mudah. Tapi beri aku kesempatan, Fatimah. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku berubah. Aku akan melakukan apapun. Pintanya, tangannya terulur, namun ia menariknya kembali sebelum menyentuhku. Aku menatapnya lama. Ada pertarungan batin dalam diriku. Apakah aku harus memaafkan? Apakah aku harus memberinya kesempatan? Atau haruskah aku membiarkannya merasakan penyesalan seumur hidupnya? Aku tidak tahu. Namun, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatiku. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, kami bisa merajut kembali benang yang putus. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Rizal, kataku akhirnya, aku butuh waktu. Dan kau juga harus bicara dengan orang tuamu. Mereka juga harus berubah. Rizal mengangguk cepat. Aku akan bicara dengan mereka. Aku akan meyakinkan mereka. Aku akan melakukan apapun, Fatimah. Demi kamu. Ia berbalik dan melangkah keluar dari butikku. Aku memandang punggungnya yang menjauh. Hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Penyesalan, kemarahan, namun juga sedikit harapan. Titik balik ini telah tiba. Kini, giliran mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar berubah. Setelah pertemuan tak terduga dengan Rizal, hatiku diliputi kegelisahan. Kata-kata maafnya terasa tulus. Namun kenangan pahit itu masih terlalu segar. Aku tahu, proses penyembuhan tidak akan instan. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Dan yang terpenting, aku ingin melihat perubahan nyata dari Rizal dan keluarganya, bukan hanya sekadar janji. Rizal, setelah kembali ke desa Mekarsari, menghadapi pertarungan yang lebih besar. Ia harus menghadapi kedua orang tuanya, terutama Ibu Hajah Salma, yang masih keras kepala dan enggan menerima kenyataan. Rizal menceritakan pertemuannya denganku, dan bagaimana ia ingin memperbaiki semuanya. Apa? Kamu menemui dia lagi? Setelah semua yang dia lakukan, teriak Ibu Hajah Salma, wajahnya merah padam. Dia itu sudah bukan siapa-siapa kita. Kenapa kamu masih peduli? Dia bukan siapa-siapa. Dia istriku, Bu. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Kita yang salah. Kita yang membuangnya. Rizal membentak. Suaranya penuh amarah. Ia tak lagi peduli dengan rasa hormat yang dulu selalu ia berikan kepada ibunya. Ia sudah terlalu lelah dengan semua sandiwara ini. Pak Haji Dharma, yang selama ini cenderung diam, akhirnya angkat bicara. Salma, Rizal benar. Kita sudah keterlaluan. Lihat sekarang, Fatimah sudah sukses, dihormati orang. Kita yang malu. Suara Pak Haji Dharma tenang namun tegas, membuat Ibu Hajah Salma terdiam. Perdebatan panjang terjadi di rumah itu. Rizal menjelaskan betapa menyesalnya ia, betapa ia ingin Fatimah kembali. Ia bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika orang tuanya tidak mau berubah. Ancaman itu berhasil menggoyahkan hati Ibu Hajah Salma. Ia memang sombong, namun ia juga sangat mencintai putranya. Akhirnya, setelah beberapa hari, Ibu Hajah Salma dan Pak Haji Dharma datang menemuiku di butik. Aku terkejut melihat kedatangan mereka. Wajah Ibu Hajah Salma terlihat lebih lembut, walau masih ada sedikit gurat keangkuhan. Pak Haji Dharma menatapku dengan tatapan yang lebih ramah dari sebelumnya. Fatimah, kami datang untuk meminta maaf, ucap Ibu Hajah Salma, suaranya pelan dan sedikit canggung. Ini adalah pertama kalinya ia mengucapkan kata maaf kepadaku. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di matanya. Maaf untuk apa, Bu? Tanyaku, mencoba menguji mereka.
Maaf atas semua perlakuan kami padamu. Maaf atas kata-kata kami yang menyakitkan. Maaf karena kami tidak pernah menghargaimu. Lanjut Pak Haji Dharma, suaranya penuh penyesalan. Kami tahu, kami salah besar. Kami menyesal telah membuangmu. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka mengakui kesalahan mereka. Saya sudah memaafkan, Pak, Bu, ucapku, suaraku bergetar. Tapi luka itu tidak mudah hilang. Kami tahu, Nak, kami tidak meminta kamu untuk melupakan. Kami hanya meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kata Ibu Hajah Salma. Kini ia menggenggam tanganku. Tangannya terasa dingin, namun genggamannya tulus. Aku menatap Rizal, yang berdiri di belakang orang tuanya, menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku tahu, ini adalah momen yang penting. Aku harus menetapkan batasan, agar semua ini tidak terulang lagi. Saya ingin kembali, tapi ada syaratnya, kataku. Saya ingin dihormati, dihargai, dan tidak ada lagi kata-kata yang merendahkan. Saya ingin dukungan, bukan hanya dari Rizal, tapi juga dari bapak dan ibu. Dan yang terpenting, saya ingin saya tetap bisa berkarya, tetap bisa mengelola butik saya. Mereka mengangguk serempak. Kami janji, Fatimah. Kami akan menghormatimu. Kami akan mendukungmu. Kami akan menjadi keluarga yang lebih baik, ucap Rizal, suaranya penuh keyakinan. Proses merajut kembali benang yang putus itu dimulai. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah Rizal, namun dengan syarat, butikku tetap menjadi prioritasku. Rizal dan kedua mertuaku setuju. Mereka bahkan menawarkan untuk membantuku mengelola butik, walau aku menolaknya dengan halus. Aku ingin mereka menghargaiku sebagai pribadi yang mandiri. Awalnya, suasana di rumah masih canggung. Ibu Hajah Salma masih sedikit kaku, namun ia tidak lagi melontarkan sindiran. Ia bahkan mulai sesekali membantuku di dapur, atau menanyakan tentang butikku. Pak Haji Dharma lebih sering tersenyum kepadaku, dan ia seringkali memujiku di hadapan kerabat lain. Rizal adalah orang yang paling berubah. Ia menjadi suami yang sangat perhatian, selalu membantuku, dan selalu mendukung setiap keputusanku. Ia sering menemaniku ke butik, bahkan sesekali membantuku mengangkat barang. Ia juga sering mengajakku berbicara, mendengarkan keluh kesahku, dan mencoba menghiburku. Kami mulai menghabiskan waktu bersama lagi, seperti dulu. Luka itu memang belum sembuh sepenuhnya, namun perlahan, benang-benang cinta dan kepercayaan mulai terajut kembali. Aku melihat ketulusan di mata mereka, dan aku tahu, mereka benar-benar menyesal. Aku belajar untuk memaafkan, bukan demi mereka, melainkan demi kedamaian hatiku sendiri. Desa Mekarsari pun terkejut dengan keputusanku untuk kembali. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa aku mau kembali setelah semua yang terjadi? Aku hanya tersenyum. Aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan setiap luka bisa disembuhkan. Kini, aku tidak lagi merasa seperti sampah. Aku merasa berharga, dicintai, dan dihormati. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun aku siap menghadapinya bersama Rizal dan keluargaku yang kini telah berubah. Aku telah menemukan kembali diriku, dan aku telah menemukan kembali keluargaku. Kehidupan setelah kembali ke desa Mekarsari, sekaligus tetap mengelola Fatimah Butik di kota, terasa seperti babak baru yang penuh warna. Hubunganku dengan Rizal semakin erat, pondasi kepercayaan yang sempat runtuh kini terbangun kembali dengan lebih kokoh. Ia menjadi pendukung terbesarku, seringkali menemaniku pulang pergi ke kota, membantu mengurus beberapa hal di butik, dan selalu ada di sisiku. Ibu Hajah Salma dan Pak Haji Dharma juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Ibu mertua yang dulu dingin dan sinis, kini seringkali menanyakan kabarku, bahkan sesekali membawakan makanan kesukaanku.
Ia mulai menghargaiku sebagai seorang wanita mandiri yang sukses, bukan lagi menantu yang tak berguna. Pak Haji Dharma, dengan kebijaksanaannya, seringkali memberikan nasihat dan pujian yang tulus. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih sayang. Bisnis Fatima Butik terus berkembang pesat. Aku berhasil membuka cabang kedua di kota lain, dan timku semakin solid. Aku juga mulai merambah pasar internasional melalui e-commerce, menerima pesanan dari beberapa negara tetangga. Namaku, Fatima, kini menjadi merek yang dikenal luas, bahkan di luar negeri. Aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisah inspiratifku tentang perjuangan dan kesuksesan. Suatu hari, aku menerima surat undangan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aku terpilih sebagai salah satu tokoh inspiratif nasional dalam kategori ekonomi kreatif dan fashion muslimah. Jantungku berdebar kencang membaca surat itu. Ini adalah penghargaan tertinggi yang pernah kudapatkan, sebuah pengakuan atas semua kerja keras dan dedikasiku selama ini. Acara penganugerahan akan diadakan di Jakarta, di sebuah gedung megah, dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi, tokoh masyarakat, dan selebriti. Aku merasa terharu dan bangga. Aku segera memberitahu Rizal dan kedua mertuaku. Mereka pun ikut bahagia dan bangga. Masya Allah, Fatima, ini luar biasa. Ibu bangga sekali padamu, Nak, ucap Ibu Haja Salma, matanya berkaca-kaca. Ia memelukku erat, pelukan yang dulu tak pernah kudapatkan. Rizal memelukku dengan erat, mencium keningku. Aku tahu kamu bisa, sayang. Kamu memang pantas mendapatkan ini. Pak Haji Dharma menepuk pundakku. Ini adalah buah dari kesabaran dan kerja kerasmu. Nak, Allah tidak pernah tidur. Mereka semua bersikeras untuk ikut menemaniku ke Jakarta. Aku awalnya ragu, khawatir mereka akan merasa tidak nyaman di tengah keramaian. Namun, mereka meyakinkanku bahwa mereka ingin menjadi saksi dari momen bersejarah ini. Kami ingin melihatmu berdiri di panggung itu, Fatima, kata Rizal. Kami ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Persiapan untuk acara penganugerahan itu sangat matang. Aku memilih gaun muslimah rancanganku sendiri, yang akan kupakai di malam itu. Gaun itu berwarna putih gading, dengan detail bordir emas yang rumit, melambangkan kesucian dan kemewahan. Aku ingin gaun itu menjadi simbol dari perjalananku, dari kegelapan menuju cahaya. Beberapa hari sebelum acara, Rizal dan kedua mertuaku mulai menunjukkan gelagat aneh. Mereka seringkali berbisik-bisik, terlihat sibuk dengan telepon, dan sesekali tersenyum misterius kepadaku. Aku bertanya-tanya ada apa, namun mereka hanya tersenyum dan berkata, rahasia. Aku tidak terlalu memikirkannya, fokus pada persiapan pidato dan mental untuk acara besar itu. Pada hari H, kami berangkat ke Jakarta. Setibanya di lokasi acara, aku terkesima. Gedung itu begitu megah, dihiasi dengan lampu-lampu gemerlap dan bunga-bunga indah. Karpet merah sudah tergelar panjang, membentang dari pintu masuk hingga ke dalam gedung. Para tamu undangan mulai berdatangan, mengenakan pakaian-pakaian mewah. Aku merasa sedikit gugup, namun Rizal menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Ibu Haja Salma dan Pak Haji Dharma berjalan di sampingku, senyum bangga terpancar di wajah mereka. Kami melangkah perlahan di atas karpet merah, di antara kilatan kamera wartawan dan bisikan kagum para tamu. Ketika kami hampir mencapai pintu masuk gedung, tiba-tiba Rizal menahan langkahku. Aku menoleh, bertanya-tanya ada apa. Ia tersenyum misterius, lalu menunjuk ke arah depan. Aku mengikuti arah pandangannya, dan mataku membulat sempurna. Di ujung karpet merah, tepat di depan pintu masuk, berdiri sekelompok orang. Mereka adalah orang tuaku, Ibu Aminah, dan beberapa teman dekatku dari butik. Mereka semua tersenyum lebar, melambaikan tangan kepadaku.
Aku tak bisa menahan air mata yang menetes. Ini adalah kejutan yang tak terduga, sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Namun, kejutan belum berakhir. Di samping mereka, berdiri sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang kembali, Fatima. Kebanggaan kami." Di bawahnya, ada foto-fotoku dari masa lalu hingga sekarang, foto-foto butikku, dan foto-foto desainku. Aku tak bisa menahan isak tangis. Ini adalah perayaan tak terduga yang mereka siapkan untukku. Rizal memelukku erat. Ini adalah persembahan kami untukmu, sayang. Untuk wanita yang dulu kami buang, tapi kini menjadi kebanggaan kami. Ibu Hajah Salma dan Pak Haji Dharma maju, memelukku bergantian. Kami sungguh menyesal, Nak. Kami bangga padamu, ucap Ibu Hajah Salma, suaranya bergetar menahan tangis. Aku membalas pelukan mereka, merasakan kehangatan yang tulus. Di atas karpet merah ini, di tengah sorotan lampu dan tatapan kagum, aku merasa seperti seorang ratu. Bukan karena kemewahan atau ketenaran, melainkan karena aku telah menemukan kembali diriku, dan aku telah diterima sepenuhnya oleh mereka yang dulu membuangku. Malam itu, aku tidak hanya menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif nasional. Aku juga menerima kembali cinta, hormat, dan pengakuan dari keluarga yang dulu pernah menyakitiku. Ini adalah kemenangan sejati, sebuah bukti bahwa setiap luka bisa disembuhkan, dan setiap impian bisa menjadi kenyataan, asalkan kita tidak pernah menyerah. Kilatan lampu kamera menyilaukan, namun aku tak peduli. Suara riuh bisikan kagum para tamu terdengar samar di telingaku, namun aku tak menghiraukannya. Yang ada hanyalah kehangatan pelukan Rizal, tatapan bangga orang tuaku, dan senyum tulus Ibu Aminah. Di atas karpet merah ini, di hadapan ratusan pasang mata, aku merasa seperti seorang ratu yang baru saja kembali ke kerajaannya. Aku melangkah maju, tanganku digenggam erat oleh Rizal. Di sisi lain, Ibu Hajah Salma dan Pak Haji Dharma berjalan berdampingan, wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. Mereka yang dulu membuangku, yang menganggapku tak lebih dari sampah, kini berdiri tegak di sampingku, menyambutku di karpet merah ini. Sebuah ironi yang indah, sebuah bukti nyata akan takdir yang tak terduga. Setiap langkah di atas karpet merah itu terasa seperti napas baru. Setiap langkah adalah pengingat akan perjuangan, air mata, dan tekad yang tak pernah padam. Aku ingat bagaimana aku meringkuk di lantai kamar, menangis dalam kesendirian setelah Rizal mengucapkan kata-kata menyakitkan itu. Aku ingat bagaimana aku melangkah keluar dari rumah itu dengan tas ransel usang, tanpa tahu kemana tujuanku. Aku ingat bagaimana aku memulai semuanya dari nol, dengan tangan gemetar dan hati yang penuh ketakutan. Namun, semua kenangan pahit itu kini terasa seperti bumbu yang menyempurnakan rasa manis dari kemenangan ini. Aku tidak lagi merasakan dendam, tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tak terhingga. Aku bersyukur atas setiap ujian yang telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku bersyukur atas setiap orang yang telah membantuku, terutama Ibu Aminah, yang telah menjadi malaikat penolongku. Ketika kami tiba di ujung karpet merah, di mana orang tuaku dan teman-teman dekatku menunggu, aku tak bisa menahan haru. Ibuku memelukku erat, tangisnya pecah di bahuku. "Anakku, ibu bangga padamu," bisiknya. Bapakku mengusap kepalaku, matanya berkaca-kaca. Ibu Aminah tersenyum lebar, matanya memancarkan kebanggaan. "Kamu berhasil, Nak. Kamu sudah membuktikan semuanya." Aku membalas pelukan mereka satu persatu, merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Ini adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang, sebuah harta yang lebih berharga dari segalanya. Acara penganugerahan dimulai. Namaku dipanggil, dan aku melangkah naik ke panggung. Sorotan lampu menyorotku, dan tepuk tangan meriah menyambutku. Aku berdiri di sana, mengenakan gaun putih gading rancanganku sendiri,
dengan kepala terangkat tinggi dan senyum tulus di bibirku. Aku melihat ke arah meja keluarga, dan di sana, Rizal, Ibu Haja Salma, dan Pak Haji Dharma menatapku dengan mata berkaca-kaca, senyum bangga terpancar di wajah mereka. Aku menerima penghargaan itu, piala kristal yang berkilauan di tanganku. Ini bukan hanya sekadar piala, melainkan simbol dari perjalanan panjangku, dari seorang wanita yang dibuang hingga menjadi inspirasi. Aku mengucapkan pidato, berbagi kisahku, tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, tentang bagaimana aku menemukan kekuatan dalam diri sendiri, dan tentang bagaimana aku belajar untuk memaafkan. Saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya sempurna, tapi karena saya tidak pernah menyerah. Ucapku, suaraku bergetar namun penuh keyakinan. Saya belajar bahwa setiap ujian adalah anugerah, setiap luka adalah pelajaran, dan setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, asalkan kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Rizal dan kedua mertuaku, yang kini telah berubah dan menerima diriku seutuhnya. Terima kasih atas kesempatan kedua ini. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang kini kalian berikan. Ini adalah bukti bahwa setiap keluarga bisa merajut kembali benang yang putus, asalkan ada niat dan ketulusan. Tepuk tangan kembali membahana di seluruh ruangan. Aku turun dari panggung, kembali ke meja keluarga. Rizal langsung memelukku. Aku mencintaimu, Fatima, bisiknya di telingaku. Maafkan aku atas semua kesalahanku. Aku juga mencintaimu, Rizal, jawabku, air mata bahagia menetes di pipiku. Malam itu, kami merayakan kemenangan ini bersama. Bukan hanya kemenangan pribadiku, melainkan kemenangan keluarga kami. Kami tertawa, berbagi cerita, dan merajut kembali kenangan-kenangan indah yang sempat terkubur. Aku melihat Ibu Haja Salma tersenyum tulus kepadaku, dan Pak Haji Dharma menepuk pundakku dengan bangga. Aku tahu, perjalanan hidup ini masih panjang. Akan ada tantangan baru, rintangan baru. Namun, aku tidak lagi takut. Aku punya keluarga yang mendukungku, aku punya keyakinan pada diriku sendiri, dan aku punya Allah yang selalu bersamaku. Aku telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa seorang wanita yang dulu dibuang seperti sampah, kini bisa berdiri tegak di atas karpet merah, sebagai seorang ratu yang berharga dan dihormati. Kisahku adalah bukti bahwa takdir bisa diubah, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bersinar. Aku adalah Fatima, dan inilah kisahku.